Shalom sahabat Girl Blessing, Happy Sunday. Aku masih gak sabar ya mau nanya lagi kabar kalian. Gimana kabar kalian? Aku harap kita di minggu ketiga ini kita fine-fine aja dan gak terlalu stres banget lah ya. Aku tetap berdoa yang terbaik buat kita semua. Dan hari ini aku ingin sharing buat kita semua tentang satu tema yang mungkin udah pernah aku bawain sebelumnya di tahun 2020. Dan juga aku yakin kita semua udah sering lah mendengarkan sebuah tema dan ayat perenungan ini. Tapi gak jarang dari kita susah banget untuk melakukan satu ayat ini. Sesimpel kata-kata KASIH. Bahkan kita pun udah menyanyikan lagu ini dari kita masih sekolah minggu. Dan gak usah berlama-lama lagi, aku pengen sharing dulu nih ke kalian mengenai kejadian kasih yang aku alamin di hari ini. Jadi sebenarnya hari ini merupakan hari yang cukup berat buat aku dan cukup stres banget karena aku ini kan kalau ngelakuin apapun selalu pakai hati ya. Bukan masalah kayak pacaran atau gimana gitu, tapi apapun yang aku lakuin tuh aku selalu pakai hati. Dan karena menurutku ketika kita melakukan pakai hati itu kita bisa mengerjakan segala sesuatu tuh dengan lebih baik. And then singkat cerita intinya hatiku tersakiti. Cukup terluka lah ya karena sebuah kata dari keluarga. Dan itu membuat aku sangat marah. Padahal hari ini aku hari puasa ya, hari puasa ketigaku. Dan aku gak bisa tahan emosi itu. Bener-bener kayak aku udah mencoba tahan, tapi akhirnya ya meluap gitu. Meluap dengan air mata dan emosi yang bukan emosi ke orang sih, tapi emosi ke apa ya, ke keadaan. Karena kenapa aku sampai batal, kenapa aku sampai sedih gitu. Intinya Tuhan mengingatkan aku sebuah ayat firman Tuhan yang sering kita dengar juga, yaitu mengenai kasih itu sendiri. Dan aku teringat lagi sama kisah Tuhan yang ternyata tuh Tuhan tuh menetapkan kasih sebagai nilai tertinggi dalam ekonomi kerajaannya Tuhan sendiri. Ketika ditanya apa perintah terbesar dalam seluruh Alkitab pun, Tuhan tuh menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Namun juga Tuhan menolak untuk berhenti pada satu perintah. Tuhan menambahkan satu lagi, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. So, yang aku tahu adalah Tuhan secara gak langsung juga ngomong, kasihilah diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa mengasihi orang lain. Dan kita bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau kita gampang marah, gampang kecewa, itu artinya sama aja seperti kita tuh gampang marah dan kecewa juga sama diri kita sendiri. Dan namun sayangnya, kasih itu membutuhkan waktu teman-teman. Jadi semua orang tahu ya, pasti tahu juga lah ya, orang tua tahu akan hal ini. Demikian juga yang sedang berpacaran atau sedang bersahabat nih, yang udah bersahabatan lama. Gak ada jalan pintas selain yang namanya kasih. Kasih itu membuat segala sesuatu tuh menjadi lebih indah, lebih damai, dan butuh waktu yang banyak untuk bisa mengasihi dengan baik. And then teman-teman, aku mau ngasih tahu ke kita semua mengenai kasih dan ketergesa-gesaan. Kasih dan ketergesa-gesaan itu seperti minyak dan air. Mereka tuh gak bisa bersatu. Saat-saat terburuk aku tuh yang tadi aku ceritain tadi kan, ketika aku mencoba untuk mengendalikan diriku ke arah Tuhan lebih cepat gitu. Tapi yang aku tahu adalah aku tidak mengasihi keadaanku dulu gitu. Mengasihi bukan sama seperti mengasihani ya, itu berbeda. Mengasihi itu berarti kita menerima diri kita, menerima setiap saran dan kritik dari orang lain untuk kita. Dan ketika ini bercampur, itu benar-benar malah menghasilkan suatu kebalikan dari kasih. Dan juga teman-teman, tidak heran kalau di dalam penjelasan Rasul Paulus tentang kasih, gambaran pertama adalah sabar. Kasih itu sabar. Itu yang selalu kita tahu kan. Dalam 3 mil sejam Tuhan, dalam 3 mil sejamnya Tuhan itu, yang dikatakan oleh almarhum dari teolog Jepang Kosuke Koyama, dia berkata seperti ini, Tuhan itu berjalan lambat sebab dia adalah kasih.
Jika dia bukan kasih, dia akan berjalan lebih cepat. Kasih punya kecepatan sendiri, dan ini adalah kecepatan dalam batin. Ini adalah kecepatan rohani. Kecepatan ini berbeda dengan kecepatan teknologi yang biasa kita gunakan. Dan tuan atas segala kecepatan sebab ini adalah kecepatan kasih itu sendiri. Ada nih alasan mengapa orang berkata tentang berjalan bersama Tuhan, bukan berlari bersama Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Dan hidup itu akan selalu penuh dengan interupsi, teman-teman. Gak perlu diragukan lagi, gangguan tuh pasti bakal datang kepada kita hari ini. Entah kita sekarang seorang anak, ataupun rekan kerja, ataupun kita mendapatkan telepon atau kabar berita yang gak diharapkan. Daripada bergegas melewati gangguan itu, seperti yang aku alami tadi, carilah cara untuk tidak tergesa-gesa dan hadir bagi orang itu dalam kasih. Orang itu entah orang tua, teman, pacar kita, atau siapapun, itu tetap dalam kasih. Dan refleksinya adalah, apakah ketergesa-gesaan itu akan membuat kita mampu untuk mengasihi lebih lagi? So, kita akan langsung baca ayatnya aja di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku harap kita juga baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku, Tuhan, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35-nya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan kita akan baca sebuah ayat yang sangat familiar, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai selesai, tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat 2-nya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3-nya, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4-nya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak, aku merasa seperti anak-anak dan aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13-nya terakhir, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ayat 13-nya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, IPK, dan yang paling besar adalah kasih. Teman-teman, setiap orang tuh gak ada yang sempurna. Bahkan aku pun sendiri gak ada yang sempurna. Selama kita masih sosok sebagai manusia, kita hanya bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Gak luput dari kesalahan, dan juga gak luput dari sebuah harapan dan masa depan yang indah. Dan percaya teman-teman, ketika Tuhan telah menuliskan janjinya di atas Alkitab, dan kita mengetahui kebenarannya, maka kita bisa melakukannya, dan itu dengan bantuan Tuhan. Dan apapun yang terjadi, tetaplah kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah dirimu sendiri, maka kamu bisa mengasihi orang lain. Karena kasih itu bersumber dari Allah, dan hanya dekat Allah lah kamu gak akan pernah kekurangan kasih itu. So teman-teman, hadapi dan bersiaplah untuk hari depan yang mungkin gak akan pernah kita tahu, tapi kita percaya Tuhan itu selalu baik. Jangan pernah takut untuk merasa sendiri, jangan pernah takut untuk menjalani kehidupan ini.